Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita dapat beribadah kembali pada saat ini. Saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengutamakan Tuhan dalam Hidup Kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang saya ambil untuk tema khotbah saat ini adalah dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali lebih memilih untuk berfokus pada masalah dan kesibukan kita sendiri daripada fokus kepada Tuhan. Sibuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah kita, kebutuhan keluarga kita. Atau kita aktif dalam berbagai kegiatan atau pelayanan. Semuanya itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang membuat kita lupa untuk meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan. Dan lupa untuk mengutamakan Tuhan. Nah, pengalaman yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sama seperti pengalaman bangsa Israel. Di mana setelah mereka kembali dari pembuangan dari Babel, awalnya mereka berencana untuk membangun bait suci. Namun, di tengah jalan atau di tengah-tengah pembangunan itu ternyata ada musuh, ada orang-orang yang menyerang mereka. Kita bisa lihat di Esra pasal 4 sampai dengan pasal yang kelima. Selepas itu mereka justru lebih berfokus untuk membangun rumah mereka dan tidak melanjutkan pembangunan bait suci. Nah, yang seperti ini Tuhan tidak berkenan terhadap sikap dan perbuatan bangsa Israel tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Hagai merupakan yang pertama dari ketiga kitab nabi pasca pembuangan. Nah, nama Hagai disebut sebagai nabi dan juga sebagai utusan Tuhan. Hagai ini adalah salah seorang dari sebagian kecil orang Yahudi yang masih dapat mengingat bagaimana kemegahan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo sebelum pada akhirnya dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke negeri mereka, untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci sebagai penggenapan nubuat Yesaya dan Yeremia. Nah, rombongan orang Yahudi yang pertama yang kembali ke Yerusalem meletakkan dasar bait suci yang baru pada tahun 536 sebelum Masehi tadi, dengan kegembiraan, dengan harapan yang besar. Akan tetapi, orang-orang Samaria dan bangsa di sekitar Yehuda menentang rencana pembangunan itu. Sehingga hal ini mematahkan semangat para pekerja dan pembangunan itu pun terhenti. Nah, kelesuan rohani mulai timbul dan umat itu mulai membangun rumah mereka sendiri dan tidak melanjutkan pembangunan bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini semua orang Israel belum semuanya kembali ke Yerusalem.
Ya, latar belakang dari kitab Hagai ini belum semuanya orang Israel kembali ke Yerusalem. Nah, bait suci juga masih berupa reruntuhan, baru mulai dibangun lagi. Namun terhambat oleh orang-orang di sekitar Yehuda, di sekitar Yerusalem yang menentang pembangunan itu. Nah, ini menjadi sebab atau ini menjadi alasan bagi rakyat untuk menunda pembangunan bait suci. Dan mereka memilih sibuk dengan urusan membangun rumah mereka sendiri. Walaupun demikian, keadaan mereka tidak lebih baik, tetapi justru semakin susah. Nah, di sini Hagai menegur mereka yang telah kembali dari pembuangan itu. Sekitar tahun 520 sebelum Masehi, Hagai dengan ditemani oleh Nabi Zakaria mulai mendorong Zerubabel yang menjadi pemimpin rakyat pada saat itu dan seluruh umat untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah, pembangunan bait suci. Hagai 1 ayat 2. Nah, ada pertanyaan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan lainnya terlebih dahulu? Di ayat 2 dikatakan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Orang Israel lebih memilih memperhatikan rumah mereka sendiri yang dipapani dengan baik daripada rumah Allah. Rumah Allah masih berupa reruntuhan. Hagai 1 ayat 4. 2 kali Nabi Hagai menasihati mereka untuk perhatikanlah keadaanmu. Ayat 5, ayat ke-7. Hagai ingin menunjukkan bahwa Allah telah menarik berkat-Nya dari mereka karena cara hidup mereka. Mereka tidak lagi menyadari bahwa keadaan mereka yang demikian adalah karena ulah mereka sendiri, sehingga mendatangkan hukuman Tuhan. Tuhan menarik berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita saat ini yang masih berpikir, oh, yang paling penting saat ini adalah bisa makan, kebutuhan tercukupi, dan sebagainya. Oh, kebutuhan masker itu nomor sekian, virus corona hanya hal biasa, dan seterusnya. Kita masih sibuk dengan urusan duniawi yang lebih menyita perhatian kita. Tidak salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita juga perlu hikmat Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan, mengutamakan relasi dengannya seharusnya menjadi perhatian kita. Khususnya kita sebagai umat Tuhan. Untuk mengatasi masalah di dalam hidup kita, kita harus dekat dengan sumber solusi. Begitu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Standar kebenaran tetaplah firman Tuhan, bukan atas dasar keinginan diri kita sendiri. Jadi dari pertanyaan mengutamakan Tuhan atau yang lainnya terlebih dahulu, di sini saya jawab utamakan Tuhan terlebih dahulu. Lalu mana yang penting? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bait suci yang didirikan oleh Salomo menjadi lambang kehadiran Tuhan dan tempat ibadah Israel untuk datang menghadap kepada Tuhan. Tempat ini adalah tempat utama di dalam kerajaan Israel pada saat itu. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan terlebih dahulu, baru menyelesaikan seluruh istananya. Tidak ada rumah, bahkan istana raja yang dianggap lebih penting daripada bait suci. Bait suci bukan hanya memiliki keutamaan dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal politik. Dengan adanya bait suci, Israel belajar menyadari bahwa Israel sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bait suci ini melambangkan bahwa tanah Israel adalah tanah milik Allah, di mana Dia sendiri hadir di tengah-tengahnya, hadir di tengah-tengah mereka. Pada masa pelayanan Hagai ini, bangsa Israel mengalami kemunduran rohani yang dalam. Hal ini disebabkan tadi faktor dari luar, yaitu penolakan dari bangsa sekitarnya, yang pada akhirnya melemahkan semangat mereka, melemahkan iman mereka. Kemudian faktor dari dalam, faktor egosentris, merasa dirinya paling benar, paling tahu akan keadaan dirinya, merasa paling mengerti solusi apa yang ia butuhkan. Mereka lupa siapa diri mereka. Mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang seharusnya menjadi teladan. Mereka lupa bahwa hukuman yang menimpa mereka
akibat dosa mereka sendiri. Mereka panas di awalnya, lalu dingin kemudian. Pada masa kejayaan mereka bersemangat, pada masa kesukaran mereka menjadi loyo, dan lebih parahnya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Perkara-perkara duniawi selalu berusaha menyita perhatian. Namun, jangan sampai hal itu memalingkan kita dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan akan membuat kita lebih tenang dan membuat kita lebih siap menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Seperti lagu, seperti ada pujian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, hanya dekat Allah saja, hanya dekat dengan Tuhan saja, hati kita akan tenang. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, membuat hidup kita lebih tenang. Selanjutnya, ayat yang keempat, di sana ada teguran Tuhan. Saya bacakan ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah atau bait suci sesungguhnya menjadi hal yang penting dalam kehidupan bangsa Israel. Bait suci mengingatkan akan kebergantungan mereka kepada Tuhan. Namun, mereka memilih menunda pembangunannya karena ancaman orang lain tadi, karena ancaman dari luar tadi. Mereka tidak mau repot menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi lebih anehnya, dalam situasi yang sama mereka justru membangun rumah mereka sendiri, berjuang mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Di sini mereka mengabaikan Tuhan. Mengabaikan bait suci adalah penyebab utama pekerjaan Tuhan terbengkalai, yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengabaikan Tuhan, itu justru akan merugikan kita sendiri. Nah, melalui Hagai, Tuhan menegur bangsa ini supaya mereka kembali memahami pentingnya bait suci yang ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kita? Di mana hati kita berada? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan dan bahkan mengabaikan teguran Tuhan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Nah, prinsip ini adalah prinsip utama yang bersifat absolut, mutlak, dan wajib bagi umat Tuhan atau orang percaya. Di sini Hagai mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan prinsip ini yang diwujudkan dalam pembangunan bait suci. Sebab disitulah kunci hidup yang diberkati. Mereka mengalami kesukaran bukan karena bait sucinya yang belum dibangun, melainkan sikap hatinya terhadap Tuhan. Mereka mengesampingkan Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas yang utama hanya karena perkara-perkara duniawi. Prioritas yang dimaksud bukanlah prioritas yang bertingkat, yang menempatkan Tuhan di nomor satu. Bukan yang demikian. Karena jika demikian akan mengesampingkan hal yang lain. Nah, prioritas yang dimaksud di sini adalah prioritas yang bersifat paralel, di mana Tuhan yang menjadi pusatnya, sehingga seluruh aspek kehidupan itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada Tuhan di dalam pusat kehidupan kita, maka semuanya pasti beres. Amin. Di ayat yang ke-8, ajakan kembali kepada Tuhan. Di sana dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Dalam ayat ini Hagai menyampaikan solusi atas kondisi umat Israel yang mengalami kesukaran. Hagai mendorong mereka untuk segera kembali kepada Tuhan, kembali mengutamakan Tuhan, kembali menyadari bahwa mereka memerlukan Tuhan.
Hagai tidak melarang mereka membangun rumah mereka, melainkan hendak menyadarkan bahwa pembangunan bait Allah atau bait suci juga harus mendapat perhatian, bahkan diutamakan. Memang, membangun rumah sendiri sebagai tempat tinggal tidak dilarang juga oleh Tuhan. Namun alangkah baiknya jika pekerjaan itu juga mempermuliakan nama Tuhan. Ajakan ini bukanlah agar mereka mengesampingkan kebutuhan mereka, namun agar mereka berhenti mengabaikan pekerjaan Tuhan, mengabaikan Tuhan, agar mereka tidak mengesampingkan Tuhan. Tuhan sendiri menjanjikan, jika mereka mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan menyatakan kemuliaan-Nya. Jika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Ia akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita pula. Hadirat Tuhan akan mendatangkan kelimpahan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Sebagai penutup, dalam perikop ini Tuhan mengingatkan kita melalui Hagai supaya kita bisa mengutamakan Tuhan dan juga kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Bukan berarti kita harus mengabaikan diri sendiri, melainkan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Sadari bahwa waktu, materi, dan talenta yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Maka harus kita pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bagi kemuliaan-Nya. Itulah yang mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.